Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan berbagi sebuah lembar kerja simulasi untuk pemotongan BPJS Kesehatan. Sebagaimana tutorial sebelumnya, kita ada berbagi bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian atas siltap yang terpotong untuk BPJS Kesehatan. Nah, jadi kali ini kita ingin sharekan lembar kerja Excel simulasinya supaya memudahkan teman-teman pelaksana untuk membuat surat permintaan pembayaran. Jadi langsung saja, ini sederhana sekali, tetapi nanti teman-teman bisa perbaiki kalau ada yang keliru atau membuat improvisasi sendirilah. Ini teman-teman jenis penghasilan. Nah, jadi kan ada siltap sama tunjangan nih. Kemudian jabatannya Kades, Sekretaris Desa, Kasih, Kaur, dan seterusnya. Kemudian nilai per bulan ini yang diupdate sesuaikan dengan kebijakan kabupaten kota masing-masing. Kades berapa siltapnya, kemudian Sekdes berapa, sampai Kasih dan Kaur. Seterusnya jumlah personil. Jumlah personil ini kan Kades pasti satu ya. Sekdes juga satu, nggak mungkin Sekdes ada dua. Kemudian Kasih, nah ini tergantung tipologi desa sesuai dengan profil desanya. Kasihnya 2, misalnya ini contoh Kasih 2. Kalau misalnya Kasihnya 3, tinggal diketik 3. Kaurnya 3, tinggal diketik 3, begitu. Nah ini 2, jalan contohnya 2 nih. Kepala wilayah atau kepala dusun 3. Nah ini jumlah penganggarannya dalam 1 tahun. 12 bulan, kadang ada juga yang 10 bulan karena memang habis masa jabatannya yang bersangkutan, Kades terutama. Ini sudah auto. Nah begitu juga dengan tunjangan teman-teman, ini sama. Ini tunjangannya berapa sesuai dengan Perbuk ya, peraturan Bupati. Ini juga jumlahnya sama, tapi ketika ini diisi, ini otomatis juga sudah terisi. Kalau ini selesai, teman-teman, ini 1%-nya. Sebagaimana kita ketahui di Permendagri 119 ya, tahun 2019 tentang jaminan kesehatan untuk Kades dan perangkat. Itu kan 1% itu dibiayai melalui APBD desa yang bersangkutan, kemudian 4%-nya dari siltap, dihitung berdasarkan siltap ya, berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat. 4%-nya diakomodir atau dibiayai oleh APBD kabupaten kota yang bersangkutan. Nah ini 1%-nya, ini dikali ini otomatis sudah. Jadi 1% dikali siltap dikali 1 orang nih, 1% dikali siltap dikali berapa jumlah personilnya, ini nilainya. Kemudian kalau ini dalam 1 tahunnya 12 bulan, nah ini langsung 12 bulan. Nah kalau misalnya nanti di tempat teman-teman ternyata pemotongannya oleh bendahara umum daerah per bulan, tinggal diganti 1 itu sama dengan ini, karena ini per bulannya. Nah ini kalau misalkan pemotongannya itu per 3 bulan sekali, tinggal ketik 3 bulan kan gitu ya. Nah ini bulan 12 ya. Terus nilai SPP awal, nilai SPP semestinya ini kita berikan warna berbeda. Kalau untuk Kades kita lebih kuningkan, dan ini lebih kepada apa ya, warna coklat muda ya. Nah ini coklat muda ini untuk siltap dan tunjangan, karena pembuatan SPP Kades itu tersendiri, perangkat tersendiri. Nah ini SPP awal yang sebelum terpotong maksudnya. Nah kalau ini potongan masing-masing per orang, ketika nanti terpotong, nanti teman-teman Kaur Keuangan mampu menjelaskan berapa potongannya. Nah kalau ini SPP yang dibuat, di entry di Siskaudes. Jadi SPP yang di entry harus diingat adalah SPP siltap setelah dikurangi potongan BPJS yang 1% itu. Nah, itu dia. Ini jangan lupa teman-teman isi pagu ADD tahun bersangkutan di desa teman-teman. Nah, kemudian ini cairnya ini otomatis begitu diisi pagu ADD-nya maksudnya ya, pagu ADD-nya. Ini cair pertama 60% tahap 1 jika mekanismenya 60% 40. Tetapi yang di entry nanti di
Siskodes bukan yang ini, tetapi setelah dikurangi pemotongan oleh BUD. Nah, ini contoh misalkan setelah dilakukan pemotongan. Jadi di pemotongan berapa sesuai dengan jumlah yang dipotong oleh BUD. Dan nilai ini nanti yang di-entry oleh teman-teman KAUR keuangan untuk masuk di penerimaan desa sebagai pendapatan transfer, karena setelah dikurangi pemotongan untuk BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman, kita lihat tanda anak panah ini. Nah, ini adalah khusus SPP untuk siltap kades yang akan dibuatkan, yang setelah dikurangi BPJS Kesehatan. Ini siltap perangkat, karena menjumlahkan total siltap perangkat saja. Kemudian yang ini adalah untuk SPP khusus tunjangan kepala desa. Kemudian yang ini adalah SPP khusus tunjangan perangkat desa. Nah, ini teman-teman, sehingga bisa menjadi dasar untuk teman-teman memudahkan saat menyusun SPP atau membuat jurnal penyesuaian atas BPJS Kesehatan yang 1% dari APBD desa, kemudian 4% dari bendahara umum daerah dari APBD, yang 1% desa itu dipotong langsung karena amanatnya Permendagri 119 tahun 2019, bendahara umum daerah memotong begitu. Jadi bukan KAUR keuangan atau bendahara desa yang melakukan pemotongan, tapi masuknya ADD, masuknya transfer siltap dan tunjangan ke rekening desa itu langsung sudah terpotong oleh bendahara umum daerah. Oke teman-teman, silakan digunakan, semoga bermanfaat untuk memudahkan penghitungan pemotongan, memudahkan penyusunan SPP, dan memudahkan untuk pembuatan jurnal penyesuaian atas BPJS, baik terhadap BPJS jika dianggarkan sendiri di rekening sendiri, atau jurnal penyesuaiannya terhadap siltap jika langsung dipotong atas siltap yang bersangkutan. Oke teman-teman, nanti akan kami buatkan bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian ketika desa menganggarkan khusus di rekening sendiri untuk BPJS Kesehatan, bukan dari pemotongan siltap bagi desa yang kemarin tutorial sebelumnya kita buatkan jurnal penyesuaian yang desa tidak menganggarkan BPJS tetapi mereka terpotong dari siltap mereka. Nanti kita buatkan jurnal di berikutnya untuk desa yang menganggarkan khusus BPJS Kesehatan di rekening sendiri dan bagaimana melakukan penjurnalannya. Dan untuk lembar kerja contoh simulasinya nanti kami sertakan di deskripsi ya, bisa di-download di deskripsi video ini, nanti linknya kita sertakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.